Halo, pernah nggak sih Anda merasa kayak tertahan gitu sama rasa takut? Mungkin ragu mau ngomong pakai bahasa asing pas lagi di luar negeri, atau deg-degan banget sebelum ujian, sampai ngelewatin kesempatan bagus cuma gara-gara merasa, aduh, belum siap nih. Kayaknya ini umum banget ya dialami. Nah, di penelusuran kita kali ini, kita mau dalami satu gagasan menarik dari psikologi. Ternyata, ketakutan itu cenderung menyusut loh, justru pas kita berani menghadapinya. Betul sekali. Dan ada contoh yang mungkin agak ekstrim tapi menarik banget dari sumber kita. Oh iya, apa tuh? Kisah penduduk London pas Perang Dunia II waktu zaman The Blitz. Itu kan mereka Ya. dibom hampir tiap malam ya. Waduh, kebayang sih, pasti panik luar biasa dong. Nah, itu dia uniknya. Orang mengira bakal ada kepanikan massal, tapi nyatanya, seiring waktu banyak orang malah jadi lebih tenang. Tingkat kecemasan rata-rata justru turun. Mereka kayak, ya udah beradaptasi gitu. Wow, jadi paparan terus-menerus sama bom malah bikin nggak terlalu cemas. Ini kan menunjukkan kekuatan exposure atau paparan itu ya. Oke, oke. Jadi, apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam otak kita secara psikologis gitu? Iya, menarik kan? Jadi, ada dua proses utama nih kenapa paparan bisa mengurangi rasa takut. Yang pertama itu namanya extinction atau pemadaman. Pemadaman, maksudnya gimana tuh? Sederhananya gini, rasa takut itu seringkali kan hasil kita belajar mengasosiasikan sesuatu. Misalnya ada sinyal tertentu kita asosiasikan dengan bahaya. Nah, kalau kita terpapar sinyal itu berulang kali, tapi ternyata nggak ada bahaya yang kejadian, hubungan antara sinyal dan bahaya itu jadi melemah. Lama-lama, padam. Kayak percobaan anjing Pavlov itu ya, bel bunyi terus tapi nggak dikasih makan, lama-lama nggak ngiler lagi gitu. Nah, persis. Asosiasi antara bel dan makanan itu hilang atau padam. Itu extinction. Terus yang kedua ada habituation atau pembiasaan. Habituation, oke, bedanya apa sama extinction? Kalau habituation itu lebih ke respons alami, refleks tubuh kita. Misalnya kita kaget dengan suara keras. Kalau suara keras itu muncul terus-terusan, lama-lama respons kaget kita ya berkurang. Nggak seheboh awal. Tubuh kita jadi biasa aja gitu. Oh, oke oke. Jadi yang satu soal asosiasi pikiran, yang satu lagi lebih ke respon fisik ya? Betul. Di sumber kita ada analogi bagus nih, soal takut tampil stand-up comedy. Extinction itu terjadi pas Anda naik panggung lagi dan lagi terus sadar, ternyata nggak separah yang gue bayangin ya. Nggak dilempar tomat juga. Ekspektasi buruknya dipadamkan oleh kenyataan. Oke, masuk akal. Terus habituation-nya? Nah, habituation-nya itu misalnya nih, amit-amit ya, Anda dicemooh penonton. Mungkin awal-awal sakit hati banget. Tapi kalau, semoga jangan ya, kejadian lagi dan lagi, lama-lama mungkin ejekan itu rasanya udah nggak senusuk dulu. Anda jadi lebih, kebal mungkin ya istilahnya. Terbiasa. Oke oke. Jadi ada dua cara papalan itu bekerja ya. Tapi saya jadi kepikiran nih, bukankah wajar banget ya dan naluriah gitu, kalau kita justru menghindari hal yang bikin kita takut, rasanya kan itu cara melindungi diri. Apa itu salah? Nah, ini pertanyaan penting banget. Wajar sih rasanya pengen menghindar. Tapi, justru disitulah letak masalahnya seringkali. Penghindaran itu, meskipun rasanya bikin lega sesaat, dalam jangka panjang malah bisa memperkuat rasa takut kita loh. Loh kok bisa? Bukannya kalau dihindari ya aman? Karena kita nggak pernah kasih kesempatan diri kita buat ngeliat, sebenarnya ketakutan gue ini beneran valid nggak sih? Kita juga nggak pernah belajar kalau ternyata, gue bisa lo ngatasin ini. Jadinya kita kayak terperangkap. Takut, menghindar, lega sebentar, takutnya malah makin kuat karena nggak pernah diuji langsung. Wah, jadi lingkaran setan gitu ya? Ya, bisa dibilang gitu. Makanya, ada pendekatan terapi yang namanya terapi paparan atau exposure therapy. Ini efektif banget dan jadi kunci buat nanganin macam-macam gangguan kecemasan. Oh, kayak fobia gitu ya? Takut laba-laba, takut ketinggian. Betul. Fobia spesifik, terus kecemasan sosial, bahkan PTSD, OCD, prinsipnya sama. Hadapi ketakutan itu secara bertahap, pelan-pelan, terkontrol, dan sistematis. Justru pengalaman langsung itulah yang ngajarin kita, oh ternyata nggak seburuk itu kok. Nah ini nih, ada bagian yang menurut saya menarik banget. Agak mengejutkan malah.
Sumber kita bilang ada bahaya dari perilaku aman atau safety behaviors pas kita coba hadapi takut. Maksudnya gimana tuh? Kan aman kedengarannya bagus. Iya, kedengarannya bagus, tapi justru ini bisa jadi penghalang tersembunyi. Perilaku aman itu tindakan-tindakan kecil yang kita lakuin pas lagi di situasi yang bikin takut. Tujuannya sih buat ngurangin rasa nggak nyaman atau ancaman yang kita rasain saat itu. Contohnya gimana? Biar lebih kebayang. Contoh gampangnya, orang yang takut terbang, terus dia pegangan kencang banget ke sandaran kursi selama penerbangan. Perilaku pegangan erat itu mungkin bikin dia merasa sedikit lebih aman saat itu. Tapi itu justru menghalangi dia buat belajar kalau terbang itu sendiri sebenarnya aman. Meskipun dia nggak pegangan sekuat tenaga. Dia nggak pernah benar-benar ngetes ketakutannya tanpa bantuan si perilaku aman itu. Oh, jadi dia nggak pernah tahu kalau dia sebenarnya baik-baik aja tanpa pegangan itu ya? Tepat. Jadi penting banget nih buat diingat, tujuan paparan itu bukan buat ngebuktiin kalau situasinya 100% bebas risiko. Itu seringkali nggak mungkin. Tujuannya lebih ke menguji ekspektasi kita sendiri. Keyakinan kita yang menakutkan itu Menguji ekspektasi ya? Jadi pertanyaannya lebih ke... bisa diterimalah demi dapat pelajaran baru dan bangun rasa percaya diri. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih buat pendengar, apa artinya semua ini? Memahami kalau ketakutan itu bisa memudar lewat paparan, lewat proses extinction dan habituation tadi, itu bisa banget ngasih kita kekuatan ya. Iya betul. Rasa takut yang kadang rasanya nyata banget objektif gitu, ternyata lebih ke respon subjektif kita yang bisa diubah. Kita nggak harus terjebak selamanya oleh rasa takut itu. Ada caranya gitu ya. Persis. Dan sebagai penutup nih, coba kita bawa ini ke kehidupan Anda sehari-hari deh. Coba pikirin satu aja. Ketakutan kecil nggak usah yang berat-berat dulu. Tapi yang mungkin agak menghambat Anda buat belajar, atau nyoba hal baru, atau berkembang. Misalnya, Ya, mungkin takut salah ngomong pas belajar bahasa baru, atau takut bertanya pas rapat penting, atau takut memulai proyek baru yang belum pernah dicoba. iya, pasti ada aja ya hal kecil kayak gitu. Nah, berdasarkan obrolan kita barusan, coba pikirin risiko kecil apa sih yang kira-kira bisa Anda terima dan bisa Anda coba ambil minggu ini, sengaja untuk menguji ekspektasi menakutkan Anda itu. Oke, jadi tantangannya adalah mencoba ya. Ya, mencoba. Tapi ingat, tujuannya bukan cari rasa nyaman instan pakai perilaku aman tadi. Tujuannya adalah belajar dari pengalaman langsung bahwa Anda itu mungkin jauh lebih mampu dan lebih kuat daripada yang Anda duga selama ini.